Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Jerman dan selamat sore waktu Indonesia. Selamat datang kembali di acara GIP Talks episode ke-9 bersama saya Febino Verly dengan narasumber kita hari ini yang istimewa adalah Bapak Dr. Joni Setiawan dari Unimatrix. Terima kasih. Terima kasih banyak. Selamat datang. Bukan selamat datang ya. Kita justru berkunjung nih di tempatnya beliau, kita dikasih kesempatan. Terima kasih banyak Pak Dokter. Hari ini kita bisa syuting di tempat beliau dan kita hari ini akan live. Kita akan bahas selama 1 jam ke depan mengupas tuntas tentang Sciencepreneur. Terima kasih Pak Fendi. Ya, selamat datang juga dari kami. Siap. Oke. Jadi kita akan sedikit flashback tentang berbicara tentang pendidikan beliau dari zamannya dari student college sampai postdoc hingga sekarang beliau menjadi CEO Unimatrix. Gimana nih Pak Dr. Deni, apa kabar? Ya, kabar saya baik. Ya, saya cukup lama memang sudah di Jerman. Jadi saya di Jerman itu kalau diceritakan tadi student college, saya masuk student college itu tahun 1992. Jadi saya berkunjung atau mengikuti program student college di Heidelberg tahun 1992. Tetapi sebelumnya saya sudah pernah ke Jerman ke tahun 1991 untuk melihat situasi, yaitu 10 bulan setelah Jerman bersatu. Okay. Jadi Jerman bersatu itu tanggal 3 Oktober 1990 dan bulan Juni 1991 saya sudah ke Berlin dan Berlin itu masih porak-poranda. Jadi saya memutuskan untuk mengikuti pendidikan di negara bagian lain di Jerman dan saya datang kembali ke Jerman itu tanggal 30 Juli 1992 dan mengikuti program student college di Heidelberg sampai selama 2 semester. Dan kemudian ke Universitas Freiburg mulai di winter semester 1993. Oke, wah menarik sekali nih. Saya sempat googling dulu deh, riset dulu karena tema hari ini tuh cukup berat ya, Sciencepreneur. Saya aja baru dengar kali ini nih. Biasanya udah kan entrepreneur, ini Sciencepreneur gitu. Wah. Terus sebelum ke situ mungkin saya mau kita akan gali-gali dulu nih seputar pendidikan beliau ya. Jadi buat teman-teman semua udah bisa merencanakan atau bisa mengikuti nanti ke depan seperti beliau, bisa mengikuti jejak suksesnya beliau. Jadi beliau tuh tahun 93 tadi udah cerita di student college di Heidelberg, di Universitas Freiburg ya? Iya, di Freiburg. Terus kemudian beliau juga lanjut Diplom Ing karena dulu belum ada master ya Mas? Ya, dulu tahun berapa tuh Mas? Tahun 99 ya? Tahun 99 ya, saya selesai menamatkan kuliah Diplom Fisik di Universitas Freiburg. Siap. Kemudian Diplom Fisik tahun 99, 2003 udah lulus doktor ya? 4 tahun? Iya. Wow. Jadi saya dari S1 ya atau istilahnya dari awal itu 1993 dan saya menamatkan Diplom Fisik 1999 dan kemudian pada bulan April 2003 saya lulus S3 atau doktor dengan gelar Dr. Rerum Naturalium, artinya doktor ilmu alam, di mana saya berhasil menamatkannya di bidang astrofisika. Oke, baik Pak. Kemudian Pak, ini Pak Dokter ini selain udah banyak banget tadi tuh tentang fisika, astronomi fisika, saya baca juga beliau menemukan planet dengan kode HD 47536. Wow, itu apa nih Pak? Planet setahu saya kan planet itu cuma ada 9 ya di yang kami pelajari gitu dari sejak SD, di SMP itu. Kok ini ada nama planet lagi HD 47536 itu? Planet apa tuh Pak? Ya, jadi saya bisa ceritakan dulu pada tahun 99, jadi pada saat Indonesia masih dilanda krisis moneter, jadi saya memutuskan untuk stay dulu di Jerman untuk melanjutkan studi atau melanjutkan program doktor dan kemudian ada program riset untuk menemukan planet di luar tata surya kita. Pada waktu itu tahun 99 itu masih belum banyak temuan. Jadi karena planet ekstrasolar yang pertama itu ditemukan tahun 1995 oleh
Profesor Michel Mayor dan Dr. Didier Queloz. Didier Queloz sendiri dulu pada waktu adalah mahasiswa atau doktorat Profesor Michel Mayor. Tahun itu masih baru ada segelintir planet yang ditemukan, planet ekstrasolar yang ditemukan. Dalam salah satunya yang ditemukan adalah, saya dulu risetnya adalah planet di bintang yang tidak serupa dengan matahari, yang berupa bintang raksasa. Saya bisa katakan saya berguru kepada Profesor Michel Mayor di Jenewa juga, dan Dr. Didier Queloz yang tahun 2019 kemarin dianugerahkan Nobel Prize. Ya, jadi saya sangat senang, saya pernah berguru kepada pemenang hadiah Nobel, pemenang Nobel, dan di mana saya ingat bahwa dulu saya sering lunch bersama, makan bersama, melakukan penelitian bersama, dan dia adalah mentor saya. Pada tahun 2003 saya mempublikasi penemuan saya yang pertama, yaitu planet di sebuah bintang raksasa kuning HD 47536, di mana HD itu singkatan dari katalog Henry Draper. Dan bintang ini adalah bukan yang serupa dengan matahari, merupakan bintang raksasa giant, K-giant, di mana memiliki kandungan metal, kandungan logam yang sangat rendah. Jadi hanya sepertiga dari kandungan logam di planet di matahari. Baik. Jadi itu intro singkat buat insight buat hari ini tentang pendidikan beliau. Mudah-mudahan bisa kita serap banyak nih. Terus Mas, saya sempat riset lagi, Mas tuh pernah di Chili ya, sama Observatorium Eropa Selatan nih. Sama satu lagi tadi ya, yang udah cerita Kiepenheuer itu ya Mas? Iya. Itu ngerjain apa sih Mas sebenarnya sampai harus di ujung selatan? Ya. Jadi riset yang saya lakukan itu kan sulit dilakukan dari Jerman karena kondisi cuaca di Jerman itu tidak memungkinkan ya. Di sini sangat berawan dan juga banyak sekali gangguan-gangguan cahaya. Maka untuk melakukan penelitian itu saya harus pergi ke Chile, di mana itu adalah di Gurun Atacama. Dan di sana itu ada European Southern Observatory atau bahasa Jermannya Europäische Sterrenwarte, di mana di situ ada satu kompleks teleskop, ada sekitar 15 atau 20 teleskop yang digunakan untuk penelitian memantau bintang-bintang, dan tidak hanya bintang tetapi juga galaksi di sana. Jadi kita memang harus melakukan riset keluar Jerman, yaitu ke Chile. Dan saya di situ menghabiskan cukup lama waktu dari tahun 1999 sampai 2011. Jadi saya kalau ke Chile rasanya my third home. Wah. Gitu. Tapi nggak sempat kepikiran untuk stay lebih lama lagi di Chile? Enggak, karena itu hanya tergantung tergantung order. Okay. Jadi kalau ada keperluan untuk melakukan penelitian di sana. Jadi antara tahun 1999 sampai 2011 itu rute saya tuh selalu Jerman, Chile, Indonesia, kadang terus balik lagi, repeat gitu. Jadi kalau penelitian di Chile, pengolahan data di Jerman, dan kalau liburan di Indonesia, dan terus itu repeat gitu. Luar biasa. Nah, Mas, kalau kegiatan sekarang nih Mas, kemarin tuh udah bosen kah gitu di dunia ilmuwan itu sehingga sekarang tiba-tiba punya keinginan untuk buka usaha ya atau entrepreneur gitu, bekalnya apa tuh Mas kira-kira Mas? Ya, sebenarnya bukan bosen saja, jadi faktor utamanya itu adalah bukan jenuh. Tetapi di Jerman itu ada undang-undang yang dinamakan Hochschulrahmengesetz, dan ini yang harus dicermati. Di sini dikatakan, maaf kalau saya membosankan dengan cerita tentang undang-undang di Jerman, karena ini adalah, saya cerita dulu ya. Saya setelah melakukan postdoc, maksudnya bahkan dalam kurun waktu paralel dengan postdoc itu, saya kuliah lagi. Bidang hukum dan ekonomi, atau dulu namanya adalah business law atau Unternehmensjurist. Di situ saya belajar hukum sipil dan bagaimana memanajemen dan bagaimana saya
harus menguasai sistem yang berlaku di Jerman, karena Jerman ini sangat berbeda dengan Indonesia. Di Jerman ini yang paling penting adalah bukan nama seseorang. Jadi di Jerman itu hal yang paling penting di Jerman adalah nomor. Ini agak aneh, tetapi kalau adik-adik atau teman-teman sendiri pernah pernah tinggal di Jerman atau sedang tinggal di Jerman, yang paling penting di Jerman itu adalah undang-undang dan nomor. Coba, kalau Pak Febi mau ke restoran ya, apakah Anda akan memesan sesuatu itu berdasarkan apa yang tertulis? Maksudnya dengan judul makanannya? Enggak kan? Enggak, betul, pasti betul. Ditanya, saya mau nomor 25A. Dari situ saja sudah ketahuan. Semuanya di sini adalah punya sistem. Ya. Nah, jadi walaupun sebagai ilmuwan, kita juga dibatasi oleh sistem itu. Sistem itu yang namanya Hochschulrahmengesetz, di mana itu menyebutkan jika seseorang sudah menamatkan pendidikan universitas dalam 12 tahun, 12 tahun, tidak mendapatkan atau tidak mendapatkan permanent position atau izin kerja yang bukan izin kerja tetapi position permanen di suatu lembaga riset, maka dia harus keluar dari riset itu dan itu tidak bisa dinego. Gitu. Karena batasnya adalah 12 tahun, titik. Tidak bisa ditambah 13, tidak bisa ditambah dikurangi 11. This Germany. Sangat kaku dalam peraturan. Nah, di sini sebagai ilmuwan kita harus berhati-hati, terutama kalau kita yang bukan berkewarganegaraan Jerman. Karena impact-nya kalau 12 tahun itu terlewati, dia harus keluar dari Jerman, mau tidak mau. Risetnya selesai atau tidak selesai, you have to go out, you have to go home. Nah, karena undang-undang ini, itu juga menjadi masalah bagi profesor juga, bahkan juga untuk profesor, kalau dia profesornya berbasis honorar, bukan profesor yang sudah menjadi PNS. Ya. Jadi itu mereka juga sangat tergantung dengan dana riset yang ada. Dana riset itu kalau merupakan junior research group dari Leibniz Society atau Maximum Society itu pun dibatasi kembali dengan aturan 4-5 tahun dan itu hanya mencapai maksimal 1,5 juta euro. Ya. Jadi saya waktu itu saya sudah berpikir jauh dari tahun 2009 itu saya sudah membuat skenario apa yang harus saya lakukan, apakah saya bisa terus ke riset, dan kalau riset itu bidang astronomi itu saya harus bertahan 50 tahun, atau saya berusaha untuk mengembangkan sesuatu yang lain. Dan saya memilih jalur yang berbeda, beraneka ragam, jadi tidak hanya di bidang ilmu pengetahuan alam, tetapi juga untuk melanjutkan karir di bidang lain, yaitu entrepreneurship. Dan saya tidak melihat bahwa ini akan saling berbentrokan. Jadi antara science dengan entrepreneurship itu bisa digabungkan dengan, apalagi di zaman sekarang banyak sekali kesempatan yang sangat terbuka untuk menggabungkan menjadi yang namanya sciencepreneurship. Bagaimana mengemasnya? Itu kita harus mengikuti koridor hukum di Jerman yang berlaku. Oke. Jadi balik lagi nih, itu tuh berarti di Jerman itu ada masa ini ya Mas ya, dari student college sampai postdoc gitu ya, buat pendidikan itu? Enggak, batasan itu setelah universitas itu tamat. Jadi kalau dokter atau master pun atau misalnya bachelor pun gitu ya? Jadi kalau mulai di tamatnya adalah bachelor, dan di bachelor itu visa studinya sudah selesai, itu akan dihitung kalau dia kerja di satu lembaga riset 12 tahun dari titik nol itu, either Anda harus mendapatkan permanent staff, or you go out. Kembali ke asal negara ya? Betul. You go out atau Anda mencari di bidang lain.
Dan itu bahkan kemarin saya berkunjung ke tempat riset yang lama, yaitu saya berkunjung ke Max Planck Institute Astronomi di Heidelberg. Mereka mengatakan dan itu masih berlaku, sehingga bahkan juga ada doktoran yang sekarang sudah selesai juga mereka harus memilih mereka ke industri atau mereka harus berani banting setir. Begitu. Jadi tantangan juga ya, maksudnya selain kita berpacu dengan waktu, kita juga harus dapetin izin kita kerja ya Mas, atau ibaratnya buat permanen residen di sini ya. Iya, betul. Nah, berarti waktu itu setelah udah memutuskan berarti Mas jadi ngambil Deutsche Pass ya, ngambil atau ganti kewarganegaraan gitu Mas? Ya, saya berganti kewarganegaraan itu 10 tahun yang lalu, tahun 2010, saya memutuskan untuk menjadi warga negara Jerman dengan alasan administrasi. Jadi alasannya adalah bagaimana caranya untuk berkarir di negara lain dengan lebih mudah. Jadi pada waktu itu karena saya masih harus sering ikut konferensi di negara lain, di Amerika, bahkan juga di negara Eropa Timur dan sebagainya, pada waktu itu sangat sulit menggunakan paspor hijau, paspor Indonesia. Dan karena direktur saya pada waktu itu, atasan saya mengatakan, ya Anda sebaiknya ganti paspor, saya ikutin nasihat dia supaya lebih mudah administrasinya, karena itu tidak ada hubungannya dengan yang dikaitkan dengan nasionalisme. Itu adalah hanya kemudahan administrasi ya, karena orang Jerman pun sering juga berganti paspor, ya, karena di Jerman ini tidak ada batasan berapa paspor yang Anda miliki. Jadi lebih mudah karena memang dari sistem dari undang-undangnya, kembali lagi ke undang-undang di situ, di mana kewarganegaraan adalah hak asasi. Jadi dan yang lebih membuat saya pribadi lebih aman adalah di situ tercantum bahwa kewarganegaraan Jerman tidak bisa dicabut. Tidak ada yang bisa mencabut warga negara, hanya bisa diserahkan secara sukarela. Jadi negara pun tidak berhak mencabut kewarganegaraan seseorang di situ. Jadi itu tuh frivillig ya, kayak keinginan sendiri ya Mas? Iya. Ganti Deutsche Pass gitu ya? Iya. Paspor Jerman. Susah nggak sih Mas dulu apply-nya itu? Saya butuh waktu 5 hari untuk mengganti 5 paspor. 5 hari? Waduh, luar biasa. Itu sebelum ada zaman internet. Itu ya? Ya, mungkin ditunjang juga pada waktu itu saya memiliki prestasi yang cukup baik di sains, di mana di situ bisa dibuktikan di surat kabar, dan kebetulan saya dulu masuk paten juga ya? Kalau di sains di bidang astronomi tidak ada paten, itu hanya medicine dan di bidang lain. Jadi pada waktu itu karena saya bisa membuktikan ini nama saya ada di New York Times atau di Times Magazine, mereka langsung, oh iya kalau gitu kita coba langsung apply, apakah wali kotanya langsung mau menandatangani urkunde ya, itu namanya akte pergantian kewarganegaraan, dan ternyata kata dia, oh iya ini Senin Anda masukin, Jumat sudah ditandatangani. Jadi katanya salah satu yang tercepat penggantian kewarganegaraan. Itu di kota apa Mas kalau boleh tahu? Heidelberg. Wow. Iya, karena Heidelberg memang kota saintis. Ya. Saya kemarin barusan ke Heidelberg. Sayang sekali wabah COVID ini juga melanda Heidelberg sehingga kota tersebut agak terlihat sunyi. Ya, sayang sekali itu, dan lembaga riset Max Planck juga agak sepi ya, karena semuanya saintisnya work from home. Iya. Wah, luar biasa nih Mas. Kita nanti akan pancing-pancing juga nih. Jadi sekedar buat ngingetin buat teman-teman yang di Instagram, silakan kalau mau bertanya, disiapkan dulu pertanyaannya. Jangan lupa ketik nama, kota, dan pertanyaan. Begitu juga dengan teman-teman yang di Zoom yang sudah bergabung. Jangan lupa kalau mau bertanya, ketik nama, spasi, kota, dan pertanyaannya. Oke Mas, baik lagi nih Mas. Berarti untuk Deutsche Pass itu
ada beberapa kemudahan untuk level yang pendidikannya lebih tinggi gitu ya Mas? Iya, Kurang lebih iya. seperti ya, betul. Oke. Di sini memang Jerman sangat membutuhkan tenaga ahli, tenaga terampil, dan selalu merubah secara dinamis kebutuhan tenaga ahli itu dengan mengganti undang-undang, bahkan yang baru ada namanya Fachkräfte Einwanderungsgesetz, yaitu undang-undang imigrasi tenaga terampil yang memungkinkan seseorang untuk datang dan bekerja di Jerman, dan nanti kalau dia sudah bekerja sekitar 8 tahun, ada kemungkinan bisa untuk untuk mengajukan kewarganegaraan Jerman. Wah, luar biasa, luar biasa. Wah, gimana nih para student-student pejuang bertahan di Eropa sama di Jerman, udah siap-siap ancang-ancang dari sekarang nih, disiapin apa aja yang udah ini. Boleh juga nanti konsultasi juga ya Mas, sama Mas Jody, kalau kira-kira ada yang mau ditanyain, Oh ya, silakan. buka konsultasi. Oke. Terus Pak Dokter, ini mohon izin, ada beberapa proyek kah yang sekarang lagi dikerjakan itu kira-kira apa tuh Pak? Ya, sebenarnya banyak karena tahun 2016 saya memutuskan untuk berentrepreneurship atau membuka usaha, berwirausaha. Sebenarnya ini adalah berdasarkan eksperimen. Bagaimana saya mencoba apakah seorang ilmuwan bermodal minimal bisa membuat suatu perusahaan di negara lain yang dikenal dengan teknologinya. Kami membuka usaha Unimatrix ini dengan Unimatrix ini kita buat bisnis plan-nya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan kami berusaha untuk membantu di bidang jasa untuk masyarakat Indonesia di Jerman. Jadi kita berkonsentrasi di bidang jasa. Jasa itu bisa di bidang pendidikan, atau bisa di bidang kesehatan, atau bisa di bidang keuangan, dan lain-lain. Dan ini kami butuhkan, memang kita butuhkan ya bersama. Ada suatu lembaga resmi, berbadan hukum resmi di Jerman yang bisa memiliki menjadi jembatan atau memiliki hubungan dengan Indonesia dengan dekat, tapi dalam sektor jasa dan berbadan hukum resmi. Ya. Nah, dengan berbadan hukum resminya itulah kita bisa menjembatani kerjasama proyek-proyek strategis. Jadi kalau tidak ada badan hukum resminya itu akan sulit, ya. Proyek-proyek yang kita kerjakan, misalnya saya bisa kasih contoh, sebagai saintis, kita membuat satu penerbitan buku di Jerman. Jadi kita adalah penerbit buku Indonesia berkedudukan di Jerman. Wow. Ya, itu salah satunya. Jadi kalau ada teman-teman atau orang-orang Indonesia yang ingin menerbitkan bukunya atau harus menerbitkan bukunya, misalnya dosen-dosen dari Indonesia yang karena untuk akreditasi atau menaikkan status di universitasnya atau di lembaga pemerintahan, butuh penerbit luar negeri, kami siap. Dan karena itu adalah memang kami memfasilitasi untuk itu. Selain itu kami juga dipercaya untuk di bidang sektor keuangan. Kami dipercaya oleh Bank Negara Indonesia (BNI) dari perwakilan BNI London untuk menjembatani masyarakat Indonesia yang membutuhkan bantuan keuangan atau jasa layanan keuangan antara Indonesia dan Jerman dalam bentuk pengiriman uang atau pembukaan rekening, karena remitansi masyarakat Indonesia di luar negeri itu cukup besar, Pak Fembi. Untuk tahun 2019 itu remitansi Indonesia itu adalah 11,7 miliar dolar Amerika. 12 miliar dolar Amerika itu sama dengan 180 triliun rupiah. Dan ini bisa dikatakan 6 kali dana abadi pendidikan Indonesia. Dan ini adalah remitansi dari masyarakat Indonesia di luar negeri saja. Gitu. Jadi alangkah baiknya kalau itu dimanfaatkan, dijembatani. Ini adalah salah satu proyek besar harusnya bisa dilakukan adalah remitansi. Itu ya. Nah, ini kami bantu
Kemudian proyek lainnya adalah bahwa kami dalam waktu dekat untuk menyelenggarakan PhD by Publication. Kami sedang menjembatani PhD by Publication program ini dengan salah satu universitas di Inggris, jadi bukan di Jerman, karena program ini adalah program yang cukup inovatif dari universitas di Inggris agar orang bisa melanjutkan studi PhD tanpa harus meninggalkan negara asalnya, tanpa harus meninggalkan tanah airnya. Jadi kalau Anda bekerja di Indonesia, Anda dosen di Indonesia dan harus memiliki gelar PhD tetapi males atau mengalami halangan untuk tinggal di Inggris atau di luar negeri, maka dia bisa mengikuti program PhD by Publication, di mana kami Unimatrix sebagai mentoring, di mana kami juga memberikan bantuan bagaimana menerbitkan buku, karena adalah prinsip utamanya adalah mereka mendapatkan gelar PhD dari publication, yaitu publikasi, di mana kami adalah penerbitnya, ya, penerbit luar negeri, bukan penerbit di tanah air, ya, penerbit di Jerman, PhD-nya dari Inggris, belajarnya di Indonesia, gitu. Apakah itu sangat cukup membantu gitu bagi ilmuwan-ilmuwan, ya, dan ini jauh lebih murah daripada bahkan saya kurang tahu apakah jauh atau yang jelas lebih murah bahkan dari ikut program S3 di universitas di dalam negeri. Dan kemungkinan ini yang sedang kami usahakan, dan saya akan bagaimana caranya kami bisa membantu siswa-siswa atau tenaga pendidik Indonesia untuk mengikuti program PhD by Publication. Program lainnya tentu adalah persiapan tenaga terampil ke Jerman. Jadi kalau mengikuti undang-undang yang baru, banyak peraturan yang berubah. Jadi Jerman itu juga dinamis, walaupun undang-undangnya sangat ketat, tetapi dia dinamis. Dan ini yang bisa kami jembatani, apa persiapan yang dibutuhkan. Dulu kalau dibutuhkan B1, sekarang boleh A2, ya, atau bahkan juga boleh mulai dari awal gitu, dan sangat dinamis, dan kita harus mengikuti perkembangan itu. Baik Pak. Pak Dokter, ini udah mulai ada pertanyaan dari teman-teman kita di Zoom, dari Yefta Stefanus, Surabaya. Boleh tolong dijelaskan kembali Pak, apa itu sih Sciencepreneur, sama lulusan Uni atau FH yang berpeluang kerja di Jerman? Maksudnya, apakah lulusan Uni atau FH itu berpeluang kerja di Jerman? Lulusan Uni di Indonesia atau? Ya, saya ulangi, Sciencepreneur itu adalah bisa dikatakan jenis job baru, ya. Kalau dulu, sekarang ini banyak jenis job baru, yaitu kayak YouTuber dan lain-lain. Sciencepreneur ini adalah menggabung bagaimana ilmuwan itu bisa melakukan kegiatan di sektor ekonomi sebagai pengusaha, ya. Jadi ilmuwan yang juga pengusaha, karena kebanyakan ilmuwan itu kerjanya di di laboratorium atau di observatorium atau di lembaga riset, dan terus di situ dia tidak berkembang. Nah, untuk mengembangkan bahwa ilmunya itu menjadi sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi tambah, maka dia harus keluar out of the box, menjadi seorang pengusaha. Karena dalam menjadi pengusaha itu kita dituntut untuk menimba ilmu lainnya, yaitu ilmu ekonomi. Ekonomi itu juga ilmu ilmu hukum dan ilmu keuangan lainnya. Dan itu harus digabungkan dengan ilmu yang dia punya, dan itu sangat sudah lama dilakukan oleh ilmuwan di non Indonesia, dan terutama di bidang kesehatan, medicine, dan saya harap semakin banyak orang ilmuwan Indonesia yang bisa keluar out of the box, menjadi Sciencepreneur. Kemudian pertanyaan dari universitas atau FH yang bisa bekerja, itu bisa dua-duanya. Orang bekerja itu tergantung si pemberi kerja, ya, Arbeitgeber atau employer, dia itu butuhnya apa. Kalau dia butuh seseorang yang memiliki keterampilan di bidang tertentu khusus, misalnya hanya untuk mesin, jenis mesin tertentu, kemungkinan dia akan lebih memilih seorang lulusan Fachhochschule atau FH. Tetapi kalau dia membutuhkan tenaga untuk yang menjadi tenaga pendidik,
ya. Di suatu perusahaan itu juga ada untuk membutuhkan tenaga pendidik dan juga manajemen, kemungkinan besar dia akan lebih memilih universitas. Itu saja. Baik, baik. Kemudian ada selanjutnya pertanyaan dari Mbak Irene Risakota. Unimatrix adalah paying untuk proyek apa aja, Pak? Katanya, maaf saya terlambat masuk tadi, nggak apa-apa. Kenapa Unimatrix? Proyek paying. Paying. Oh, payung. Oh, payung. Jadi mungkin coverage-nya si Unimatrix itu untuk proyek-proyek apa aja? Iya, kalau di Unimatrix sendiri sebenarnya kita melayani banyak jembatan jasa antara Indonesia dan Jerman untuk pengembangan SDM. Jadi misalnya kalau seseorang memiliki riset di Indonesia atau riset ini ingin dikembangkan dengan melalui kerjasama dengan badan dengan lembaga riset di Jerman atau dengan universitas di Jerman, kita menjadi penghubungnya. Karena dalam pengembangan riset itu perlu adanya penerjemahan atau perlu adanya mencari pembimbing yang tepat dan sebagainya, dan kami menjadi konsultan di bidang pendidikan dan juga untuk akademis atau penelitian, karena biasanya ya setahu saya kalau dari dosen dari universitas A ingin menaikkan rating rating universitas tersebut, dia harus punya kerjasama internasional. Dan ini yang kami jembatani, kita mencari partner di Jerman, sekarang kita juga punya partner di Belanda dan UK, di mana universitas atau si dosen tersebut bisa bekerja sama dengan mereka, supaya nanti bisa apply grant. Dan kalau tidak ada grantnya, tidak ada kerjasamanya, itu grantnya itu tidak turun, dan itu yang membuat terkendala di situ. Jadi termasuk proofreading and journal juga? Iya, kita proofreading, kita biasa misalnya bahkan dari dosen atau dari universitas di Indonesia, kalau dia punya publication dan sebelum publication itu dipublish di satu jurnal, dia minta bantuan kami untuk proofreading. Tesis juga ya, Mas? Tesis juga, ya. Masuk tesis. Baik, mudah-mudahan itu bisa terjawab ya, Mbak Irene. Selanjutnya kita akan berpindah ke pertanyaan di Instagram. Ini dari Wins Ocean 18, Win Yoga. Very inspiring, Pak. Terima kasih banyak. Dari pengalaman Bapak sejauh ini, apa aja challenge menautkan antara science dengan entrepreneur? Wah, tantangan lagi nih, Pak. Tantangan biar link and match-nya gitu. Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini adalah sesuatu yang sangat menarik yang saya pelajari dan dibekali oleh semangat saya sebagai saintis. Pertama adalah motivasi semua adalah eksperimen. Tantangan yang pertama adalah membangun pasar. Jadi di sini saya membangun pasar dan membangun trust ke pasar. Jadi di sini saya melakukan eksperimen. Saya mulai dari nol. Dan kira-kira hampir dari nol. Yang kedua itu adalah saya berusaha untuk tidak menggunakan sosmed. Ini adalah satu kontradiksi dengan bisa dikatakan sangat berbeda dengan di mana kalau orang zaman sekarang generasi milenial memasarkan sesuatu lewat sosmed. Saya mencoba bagaimana saya bisa membangun trust. Jadi bukan membangun modal kita adalah bukan finance, tetapi trust, kepercayaan. Yang kedua, marketing kita itu tidak berdasarkan advertising, tetapi by recommendation. Nah, ini yang perlu karena dulu saya belajar business law, saya mencari celahnya, di mana kita tetap berada dalam koridor hukum, dan saya bukannya anti dengan sosmed, tetapi saya mencoba tidak menggunakan made in USA. Ya, jadi jangan heran Unimatrix tidak punya Instagram, Unimatrix tidak punya YouTube, Unimatrix tidak punya Facebook. Itu bukan karena saya memang tidak mau, tetapi saya menunggu sampai ada sosmed made in Indonesia yang bisa menampung aspirasi Indonesia untuk membuat satu terobosan IT. Jadi kalau saya memakai Instagram, kembali saya harus menggunakan Unimatrix, jadi nebeng Amerika, nebeng USA.
Atau kalau untuk promosi di YouTube, lagi-lagi semua itu adalah kalau bahasa Jermannya Datenkrake. Dan saya tidak mau data itu, data perusahaan itu, atau data apapun, data teman-teman, data klien, itu diambil oleh media sosial pihak ketiga yang kita tidak tahu. Karena saya orang saintis, saya tahu bagaimana kita mengcrack data. Ya. Dan itu yang saya hindari. Nah, tantangannya adalah di sini adalah bagaimana membangun sesuatu dari minimum tetapi menjadi maksimum. Di sini kita harus memahami pasar. Pasar itu butuhnya apa? Saya contohkan gini, sekarang pasar kalau perusahaan startup 70% di Jerman itu ambruk hanya karena bukan hanya, tapi karena diterpa badai COVID. Ini sangat menyedihkan ya. 70% ide startup itu ambruk karena mereka dibangun berdasarkan kredit ya. Dia meminjam uang €1,500.000, €500.000 dari pemerintah dan lain-lain, tetapi kemudian diterpa satu virus, dia tidak bisa membayar cicilan itu dan dia harus lapor bahwa insolvent, jadi bangkrut. Di sini bedanya, saya melihat ini adalah satu pasar, di mana misalnya sekarang untuk kebutuhan terbang ke Indonesia itu dibutuhkan tes PCR. Ya. Nah, dengan melihat pasar ini, saya lihat, oke, orang-orang butuh tes corona. Maka itu saya ajak network kita dokter, seorang dokter profesional, bagaimana kalau kita bisa membuat puskesmas ya, membuat satu lembaga kesehatan yang diperuntukkan untuk traveling. Jadi kita bisa mengakomodasi kebutuhan pasar untuk untuk tes PCR. Atau juga untuk pasar transfer uang tadi remitansi yang kita bilang apa yang dibutuhkan. Orang Indonesia membutuhkan transfer uang terutama ke sanak saudara. Selalu mereka menggunakan lembaga asing, Western Union atau apapun. Kita Indonesia itu selalu punya kecenderungan memperkaya negara lain, tetapi tidak mau menggunakan hasil karya sendiri. Maka saya baiklah kita coba untuk lewat Bank BNI untuk meng-create pasar dan bagaimana orang Indonesia itu bisa untuk bermandiri sendiri, tidak tergantung pada pihak negara lain. Dan saya bersyukur kalau dalam 4 tahun ini kami bisa mencapai omset bisnis volume yang setara dengan dana riset. Kalau saya punya Leibniz Forschung Research Group, itu kita punya bisnis volume sama dengan mereka tanpa kita harus mengemis, tanpa kita harus mengajukan proposal, tetapi dari usaha kita sendiri. Baik. Luar biasa ya, waduh. Jadi intinya pandai-pandainya kita melihat peluang itu ya, Mas. Kita harus mandiri, kita harus berbekal ilmu sains untuk membaca data. Membaca data, kita dari membaca data, mengolah datanya dan membuat olahan data itu, karena buat saya data itu netral sifatnya. Entah itu dia tentang bagaimana jumlah pohon di taman, atau jenis bunga yang tumbuh, atau orang yang seliwer-seliwer di pasar, itu semua adalah data yang sifatnya netral dan bisa diolah. Betul. Wah, tertarik nih. Nah, kemudian Mas Yoga ini juga menambahkan, Pak, saya tertarik dengan PSD by Publish itu, Pak. Mohon informasi lebih lanjutnya, Pak. Iya, PSD by Publication ini saya terus terang masih baru, karena baru nanti hari Selasa saya ada meeting dengan salah satu universitas di Inggris yang belum bisa kami sebutkan namanya. Kami sedang menjajaki kerjasama untuk membuat agreement supaya mahasiswa-mahasiswa Indonesia paling tidak mulai tahun 2021 setelah COVID berlalu ya, semoga itu insya Allah semoga COVID cepat berlalu, bisa dibuka kesempatan mendaftar ke PhD by Publication. Kami sedang menyusun informasi brosur bagaimana menjajaki supaya si calon
itu bisa ikut program tersebut dengan syarat yang pertama, syarat utamanya adalah bahasa, yaitu IELTS 7, minimal IELTS itu 7. IELTS 7 ya. Ya, terus dengan IELTS 7 itu, terus mereka harus sudah punya bukti telah menamatkan master, ya, terus ada bidang-bidangnya yang akan dituju, yaitu ada bisnis, ada bidang lain-lain juga termasuk data science, dan kemudian nanti kita akan membuat price list harga yang diminta oleh universitas tersebut, karena agak berbeda ya, mungkin saya kurang tahu apakah sekitar 7.000 pound sterling per tahun, tetapi di situ hanya tanpa biaya hidup. Nanti biaya hidup ini hilang karena kita tidak perlu tinggal di London atau tidak perlu tinggal di UK, tetapi ada biaya mentoring, karena kalau tanpa mentoring Anda tidak bisa publish. Tetapi kalau di total tetap jauh lebih murah daripada save money daripada Anda harus tinggal di luar negeri. Tentu saja ada kemungkinan Anda ke UK untuk UK untuk presentasi, untuk ujian, dan untuk jalan-jalan ya. Itu yang paling penting sih. Itu yang paling penting. Ya. Pak Dokter, ini ada satu lagi nih dari Mas Tommy Pontianak. Pertanyaannya, apakah Bapak Dokter sekarang double kewarganegaraan? Terus mengingat Indonesia tidak mengenal kewarganegaraan, bagaimana skema kerjasama Bapak Dokter dengan Bank BNI? Kalau di Indonesia memang tidak mengenal double citizenship, memang tidak perlu ada. Jadi kewarganegaraan saya adalah pure warga negara Jerman. Tetapi Kementerian Luar Negeri Indonesia sudah menerbitkan kartu yang namanya KMI, Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri, KMILN. Di mana di situ, karena konteksnya zaman sudah berubah, KMILN ini ditujukan untuk BNI yang berada di luar negeri, ex BNI yang berada di luar negeri, jadi memiliki suatu status khusus ex BNI di luar negeri, dan juga anak-anak yang salah satu orang tuanya WNI atau kedua orang tuanya WNI. Jadi peraturannya bisa dilihat di Kartu Masyarakat Indonesia Luar Negeri, di mana KMILN ini menjadi syarat untuk kerjasama dengan Bank BNI atau juga membuka rekening dan sebagainya. Dan itu memang diizinkan, dan itu sudah diizinkan resmi dari pemerintah sejak bulan Agustus 2017. Kalau nggak salah, sudah resmi. Oke. Kemudian dari Mbak Irene lagi, Pak, alamat Unimatrix itu yang di Landsberger Allee Berlin ya? Ya, jadi kami mulai kantor awalnya adalah di sini, di tempat wawancara ini berlangsung, acara ini berlangsung, jadi di BBC ya, Berlin Business Center, di Landsberger Allee 394 di Berlin. Terus kami juga punya beberapa kantor yang di Berlin, itu kami juga ada di dekat S-Bahnhof Springfuhl, di mana di Allee der Kosmonauten ya, Pak Femi mungkin tahu, dan juga kami ada di Frankfurter Tor dalam waktu dekat di Rigaer Straße 8 untuk yang bidang kesehatan, dan kami juga ada perwakilan di Indonesia di Hosokrominoto, yaitu dekat Econit, dekat Kamar Dagang dan Industri Jerman. Oke, jadi itu informasinya, nanti kurang lebihnya bisa cek-cek juga di website Unimatrix ya Mas? Iya, silakan. Oke, Pak Dokter, ini nih ada sedikit buat games sedikit. Kita kan tadi udah ngetes nih. Mungkin masih ada pertanyaan lagi? Boleh minta kontak Pak Dokter, mungkin WhatsApp atau email? Oh ya, silakan. Oke, ya. Pak dari sini. Siap. Pak Dokter, bisa kasih sedikit nasihat-nasihat kah untuk para pejuang-pejuang nih, kita student-student yang lagi mau lulusin bachelornya, lulusin master, sama lulus doktornya, atau misalnya setelah dokter nanti mereka bingung, wah saya juga mau ikutin jejaknya Pak Dokter Jode nih, buka berwirausaha juga di Jerman, itu gimana buat nasihat-nasihatnya Pak? Sebenarnya singkat ya, nasihat saya adalah kalau bahasa Inggrisnya focus on your future, fokus kepada masa depan Anda.
di mana penekanannya di sini adalah kepada Anda, bukan fokus ke masa depan orang lain. Not focus on your group, bukan masa depan kelompok tertentu atau masa depan organisasi tertentu atau kolektif tertentu atau bahkan masa depan suatu negara tertentu, tetapi masa depan Anda sendiri. Anda harus tahu, kita harus tahu apa yang kita inginkan. Memang sulit kebanyakan bagi orang Indonesia untuk menentukan saya ini mau jadi apa. Tapi belajar dari orang Jerman, ya, orang Jerman itu dari dia sekolah, dia sudah tahu dia itu mau ngapain. Kalau dia memutuskan saya mau menjadi pembuat payung, maka dia akan ikut sebuah program keterampilan, Ausbildung, membuat payung sampai dia menjadi ahli bikin payung yang paling bagus, paling muktahir sedunia. Itu, atau dia mau menjadi tukang pasang ubin, ya, banyak itu yang tidak kepikiran bahwa untuk menjadi suatu profesi itu harus mereka tuh udah fokus dari waktu kecil, fokus on your future. Dia tidak memikirkan apa yang dibutuhkan Jerman, dia tidak membutuhkan apa yang dibutuhkan orang tua saya, dia tidak membutuhkan apa yang dibutuhkan orang lain, tetangga. Ya, jadi Anda memutuskan fokus untuk masa depannya dia sendiri, untuk mandiri. Jadi saya harap teman-teman, adik-adik bisa memutuskan what will be your future, masa depan Anda seperti apa. Saya dulu waktu umur 4 tahun sudah tahu saya ingin menjadi astrofisika. Jadi saya hanya bisa memberikan nasihat bahwa kita yang di Jerman juga fokus untuk cita-citanya masing-masing, ya, penekannya kepada masing-masing, bukan orang lain. Baik, luar biasa. Jadi itu wejangan-wejangan dari Pak Dr. Joni ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya buat kita semua ya. Amin. Oke, sebelum sepertinya udah tidak ada pertanyaan lagi, masih ada waktu, kita mau sedikit ngetes nih seberapa cinta Pak Dr. Joni ini sama tanah air. Mengingatkan beliau sudah berganti kewarganegaraan, walaupun itu cuma secara administrasi, tapi kita pengen tahu hatinya sama pikirannya tuh apa sih, masih se-Indonesia apa sih gitu. Jadi ada 5 pertanyaan nih Pak Dokter, mohon dijawab dengan cepat. Iya. 5 pertanyaan ini kita akan lihat, kita nilai Pak Dokter ini senangnya apa sih. Coba, ini untuk soal makanan. Pilih gado-gado atau pilih salad? Gado-gado dong. Gado-gado, oke. Pilih sate atau wurst? Wurst itu sosisnya Jerman ya, tapi ada yang halal juga kok. Sate. Pilih sate nih? Iya. Oke, pilih sate. Pilih musim winter atau musim salju atau pilih musim hujan? Musim winter. Winter, oke. Pilih batik atau Ladenhose? Kalau cewek kan Dindel ya? Iya. Dindel, kalau cowok tuh Ladenhose. Baju tradisional Bavaria. Tergantung situasi. Oke. Jadi tidak bisa saya jawab. Oke. Jadi jawabannya harus Indonesia apa Jerman? Apa Dindel atau batik? Batik deh. Batik. Oke. Pilih Bali atau Heidelberg? Bali. Oke. Ternyata dari 5 pertanyaan ini lebih condong ke Indonesia, berarti kita tahu beliau masih cinta tanah air. Terima kasih banyak. Iya. Oke, buat teman-teman yang sudah bergabung di Instagram, sudah bergabung juga di Zoom, terima kasih banyak. Ini kita udah sampai di ujung acara. Saya Fembino Verly mengucapkan mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata atau informasi yang miss. Kami juga terbuka untuk saran dan kritik. Silahkan komen aja di Instagramnya MindGIP. Untuk teman-teman juga yang belum sempat ikut gabung nih hari ini, bisa lihat juga live-nya di IGTV MindGIP atau juga di YouTube channel Germany Indonesia Professional. Oke, untuk pengumuman penanya mungkin karena ini banyak, kita harus milih-milih dulu. Oh ya, ini ada masuk nih dari Syafiq Hadi. Terima kasih Pak Dokter, insight-nya luar biasa. Sudah berkeluarga di Jerman tapi sangat nasionalis dengan cara yang berbeda. Kami menunggu informasi lebih lanjut dan kesempatan PhD doktoran tentunya. Terima kasih banyak untuk Mas Syafiq. Silakan
Kami juga mohon maaf kalau ada kekurangan. Silakan Pak, ada mau disampaikan? Terima kasih, semangat, selalu semangat ya, dan semoga sukses selalu. Siap. Jangan lupa like, comment, share, and follow juga Instagram MindGP. Oh ya, untuk pemenangnya minggu lalu sudah diumumkan di awal, itu dari Kobil Pacan, juga ada dari Shia Indonesia, sama dari Good Shine dari GP untuk penanya terbaik dari Jerman. Oke, kita pamit, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali, selamat beristirahat. Assalamualaikum.